Terima kasih Bapa, Beshem Ha'af, Ve'aben Firuah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, silakan duduk. Wow, saya sangat berbahagia sekali kita dilayani oleh NextG. Mereka adalah bagian penting dari kehidupan kita. Karena setelah kita siapa? NextG. Generation Z. Z generation, generation Z yang kadang-kadang kita mendengar cibiran,
Gen Z itu strawberry generation. Jangan mau ya dibilang begitu. Tolak itu. Karena strawberry generation itu diproduksi oleh orang tua yang strawberry. Yang overprotected. Sehingga mereka melahirkan generation strawberry. Tapi mereka adalah generasi-generasi yang tangguh. Minggu kemarin kita diguncangkan dengan kiprah anak-anak Gen Z yang mengubah atau mengguncangkan negara di Nepal. You are the fire. Kalian adalah generasi future kita. Masa depan kita ada di Nextg. Wow, tepuk tangan untuk Nextg. Saya ucap syukur, terima kasih untuk perkenannya kembali Bapak Gembala, Pastor Erwin, Pastor Denny, dan semua jemaat di sini. Dan topik yang ditentukan untuk kita pelajari bersama hari ini yaitu From Crisis to Victory. Dan saya sangat suka sekali ketika diberikan topik ini karena tentu saja kita semua pernah melewati masa krisis. Entah itu krisis kesehatan, keuangan, hubungan, bahkan iman. Krisis sering datang tiba-tiba, menggoncang fondasi hidup kita dan membuat kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih. Pagi ini saya punya VIP, namanya Bapak Yohanes Kurniawan dan putranya, Ivano. Beliau itu yang bersama-sama dengan saya melayani di laman sarapan pagi www.sarapanpagi.org sejak tahun 2002. Berarti sudah 23 tahun bersama-sama dengan saya untuk menyediakan konten-konten belajar Alkitab. Saya yang menyediakan kontennya, menulisnya, di situ ada 19.000 artikel. Anda tanya konten teologi apa saja ada di situ, tapi tentu saja konten ini tidak akan aman tanpa guardian angel. Jadi yang ngurusin backup IT-nya supaya nggak kena hack, supaya aman terus websitenya Bapak Yohanes Kurniawan. Terima kasih bro. Tuhan memberkati. Nah, balik lagi kepada apa itu krisis. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita krisis itu bukan akhir cerita, melainkan pintu menuju kemenangan. Di saat kita krisis, kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-20 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, kemalangan orang-orang benar. Perhatikan, orang benar itu juga bisa malang. Jadi jangan cuma nyukurin orang jahat yang jatuh, enggak. Orang malang juga dialami oleh orang-orang benar, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan ini adalah janji krisis. Krisis boleh datang, tapi kemenangan adalah milik orang yang mengandalkan Tuhan. Anda tentu sudah banyak sekali mendengar khotbah-khotbah mengenai from crisis to victory. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu mobilnya 1, sekarang mobilnya 10. Dulu tabungannya cuma 100.000, sekarang tabungannya 1 M. Haleluya, puji Tuhan. Yang khotbah begini udah banyak. Jadi saya mengajak Anda semua untuk belajar studi Bible. Apa sih berkat itu? Berkat itu tidak selalu identik dengan harta dan posisi sosial. Sudah banyak cerita mengenai gara-gara harta, jabatan, ketenaran. Dan itu kemudian mengubah sikap kita yang murni menjadi palsu. Beberapa minggu kemarin kita juga melihat betapa harta itu bisa raib begitu saja. Tiba-tiba ada kerusuhan. Tiba-tiba ada yang benci sama kita dan tiba-tiba melontarkan kebencian itu. Rumah seorang pesohor, pejabat yang terhormat bisa dijarah oleh rakyat. Wow, berarti artinya ini apa sih? Semuanya itu mengajarkan kita apa sih? Hidup itu singkat,
Seperti setarikan nafas. Apa sih yang kita banggakan? Dan ketika ada krisis, itu adalah ujian iman dan bukan tanda kegagalan. Kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50, di situ cerita khusus mengenai Yusuf. Coba kalau Yusuf itu enggak pernah krisis, emang dia bisa jadi orang yang paling berhikmat di Mesir? Emang dia bisa menjadi orang yang paling berkuasa kedua di Mesir? Dan krisis itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara. Tetapi setiap krisis itu menjadi langkah untuk menuju kepada rencana Tuhan. Ayat emas yang disukai oleh orang-orang Kristen apa sih? Roma 8 ayat 28. Kadang-kadang ini menjadi ayat hafalan kita baca supaya makin hafal. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Jadi saat kita krisis, jangan buru-buru menghakimi situasi. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Gak ada manusia yang tanpa krisis. Saya suka filsafat, terutama filsafat timur. Kalau filsafat barat itu indah dalam kata-kata, tapi cara berpikirnya abstrak. Tapi kalau filsafat timur, entah itu filsafat Tiongkok, filsafat China, filsafat Ibrani, maupun filsafat Jawa sama-sama timur, filsafatnya itu berpikir secara konkret. Apa sih bahasa Mandarinya krisis? Menarik ini. Bahasa Mandarinya krisis, wei qi. Yang berasal dari kata weishan, yang artinya danger, kemudian digabung dengan kata qi hui, yang artinya chance, kesempatan. Jadi kalau Anda belajar aksara Mandarin itu persis kayak belajar bahasa Ibrani. Sama-sama memiliki piktogram. Jadi krisis itu ada bahaya tapi ada kesempatan. Jadi weishan bahaya, kemudian ada jihui, chance, kesempatan. Jadi setiap krisis, weiqi itu you wei, jadi ada bahaya, tapi juga you qi, ada kesempatan. Setiap krisis walaupun memiliki bahaya, sepertinya kayaknya aku mau mati aja. Aku dirundung banyak masalah, termasuk kasus-kasus pajak yang banyak dirasakan oleh banyak pengusaha. Kayaknya mati aja deh kalau harus membayar denda sekian. Duitku gak cukup, kayaknya ada bahaya. Tetapi setiap ada bahaya, yo wei, selalu ada yo qi. Ada kesempatan dan ini harapan untuk kesuksesan kita. Keren kan? Filsafat timur. Jadi kita yang biasanya barat melulu, berpikirlah pada yang timur. Gak kalah keren, bahkan kalau saya bilang jauh lebih keren. Lalu bagaimana dengan bahasa Ibrani untuk krisis? Bahasa Ibrani untuk krisis menarik juga. Pakai pemikiran yang sangat konkret. Bahasa Ibrani untuk krisis itu masber. Masber itu kursi persalinan. Wow, keren ini. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, apalagi yang lahir normal, merasakan sakit bersalin. Dan zaman dahulu ibu-ibu kalau melahirkan itu duduk di kursi, namanya kursi persalinan, masber. Dia duduk kemudian dia mendorong ke bawah, kemudian bidannya menatang si jabang bayi itu. Kenapa kok masber, kursi persalinan ini diartikan sebagai krisis?
Seperti ibu-ibu yang menangis kesakitan, meraung-raung, menghadapi titik antara hidup dan mati. Sedetik ketika dia mendengarkan suara tangisan bayi, dia langsung tertawa. Tertawanya sampai menangis dan itu adalah tertawa bahagia. Ini krisis. Jadi kalau Anda sedang menghadapi krisis, ingat-ingat ibu-ibu yang sedang bersalin. Duduk di kursi persalinan, masber. Itulah filsafat konkret mengartikan bagaimana krisis yang membentuk karakter dan membuat kita tekun. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat. Makanya saya senang ketika Gen Z diberikan kesempatan dalam pelayanan-pelayanan ibadah raya. Karena merekalah masa depan kita. Yang tua jangan tampil terus gitu ya. Kasih kepada anak-anak kita. Karena kalau saya tuh kalau ke gereja saya kan sering diundang di beberapa gereja. Saya melihat apabila kalau pelayan-pelayannya itu di atas umur 40 tahun. Saya langsung berpikir, gereja ini akan menuju kepunahannya. Tetapi ketika pelayan-pelayannya itu anak-anak muda Gen Z, maka gereja ini akan terus berkembang sampai nanti. Maka yang tua-tua jangan tampil terus. Kasih kesempatan buat Gen Z terus. Tepuk tangan untuk Gen Z. You are the fire. Dan Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Seperti ibu-ibu yang sedang sakit bersalin, nangis, sakit, iya. Tapi dalam kesakitannya dia langsung berbahagia. Mendengar suara bayinya yang menangis. Ada pertarungan batinmu yang luar biasa, tapi seketika itu juga engkau akan tertawa. Siapa sih yang gak pernah punya krisis? Abraham disuruh pergi dari Ur ke Haran ke tanah perjanjian. Sampai di tanah perjanjian dia mengalami apa? Kelaparan. Sehingga dia harus pergi ke Mesir. Artinya apa? Abraham, orang pilihan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melalui krisis. Yakub juga punya krisis identitas. Sehingga dia harus bergumul dengan malaikat. Dan kemudian malaikat itu melihat pergumulan Yakub dan kemudian memberikan dia nama yang baru Israel. Dan kemudian Musa pun punya krisis. Krisis panggilan di semak yang menyala. Krisis banget. Aku adalah orang yang belat lidah. Dia ketakutan untuk menjadi pemimpin. Daud pun punya krisis moral ketika dia jatuh melanggar dosa yang ke-7. Dan Tuhan Yesus pun punya krisis penderitaan di Getsemani, memiliki peluh yang berdarah. Itu artinya krisis yang sangat berat sampai dia berkata, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Nah, krisis-krisis yang saya bicarakan tadi itu krisis yang memiliki happy ending. Ada loh krisis yang enggak memiliki happy ending, ditulis di mana? Ditulis di kitab Wahyu 6 ayat 9-10. Kemenangannya nanti di akhirat. Gak enak banget, tapi ini pun ditulis di Alkitab. Yang dimana krisis tidak selalu victory, tidak selalu happy ending sampai para martir ini dalam Wahyu 6 ayat 9-10. Mereka berseru kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai berapa lama lagi? Penderitaan kami sampai berapa lama lagi? Dan mereka mati. Victorinya kapan? Nanti di langit baru dan bumi yang baru. Tapi begitu pun siapapun dari kita, mungkin di antara kita merasakan gak mungkin aku dapat melewati ini. Kita harus mengingat bahwa Kitov Adonai leolam kasdo ve'at dor vador. Sebab Tuhan itu baik, Kitov.
Kasih setianya untuk selama-lamanya, leolam. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tadi kita sudah membaca Yakobus 1 ayat 2-4 yang menyatakan anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan seperti seorang ibu yang sedang sakit bersalin. Paulus pernah krisis banyak, salah satunya ya. Paulus diizinkan untuk mengalami badai besar, tapi apa yang terjadi setelah itu? Badai itu justru membuka jalan Injil ke Roma. Iman harus diuji. Iman harus tahan uji. Makanya Tuhan membiarkan kita untuk mencapai ujian. Daud menghadapi Goliat bukan dengan pedang dan tombak tetapi dengan senjata yang sangat sederhana. Dan itulah prinsip rohani kita. Krisis kadang-kadang menjadi ladang bagi Tuhan untuk menumbuhkan mukjizat. Maka ketika kita melihat mukjizat di dalam krisis itu, Mazmur 34 ayat 9 mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecap baru lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada food blogger Ibu Cece. Foto-foto makanan semua yang sudah pernah dicoba. Kita disuruh lihat dulu baru kecap. Itu food blogger. Tapi kalau Alkitab apa? Kecap dulu. Baru engkau lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekarang kita tadi sudah belajar bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab nggak ada yang nggak pernah krisis. Tanpa kecuali. Bahkan ada martir yang krisis terus sampai mati. Viktorinya kapan? Nanti. Di langit baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan Yesus tentu saja mengalami momen krisis. Dia adalah Allah yang maha tinggi, pemilik alam semesta. Tapi dia juga ketika menjadi manusia inkarnasi. Dia mengalami krisis fisik identitas di padang gurun. Ada krisis emosional, penolakan, krisis batin di Taman Getsemani. Ada krisis eksistensial di kayu salib. Dan krisisnya emosional, penolakan. Anda pernah ditolak? Saya sering. Siapa sih yang gak pernah ditolak? Ada aja. Dan kadang-kadang krisis itu kita ciptakan sendiri. Karena kita memiliki standar-standar yang lebih tinggi dari hari ini. Sudah mencapai itu minta lebih tinggi, minta lebih tinggi. Saya punya kisah seorang yang sederhana, suami istri. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga, suaminya jadi supir, istrinya jadi pembantu rumah tangga. Mereka punya anak. Dan majikannya sangat sayang kepada anaknya ini sehingga anaknya itu disekolahkan sampai sarjana. Nah, sudah sarjana, orang tua yang bekerja di rumah itu sangat bangga sekali. Setelah lulus sarjana, anak perempuannya ini diterima di perusahaan. Langsung, bukan staf biasa, jadi kasir. Ternyata anak perempuannya ini pacaran. Pacaran bukan lulusan sarjana tapi lulusan SMA. Lalu si bapak ini stres luar biasa. Anakku yang seharusnya mengangkat harkat orang tua yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Berharap anaknya akan mengangkat supaya nanti bisa mendapatkan suami yang baik. Ternyata tidak baik menurut ukuran dia. Maunya dia dapat mantu yang sarjana juga. Kita juga begitu kan. Mungkin ukuran kita bukan soal sarjana atau tidak, tapi soal aset. Bobot, bibit, bebet. Begitu kan? Iya kan? Kita selalu minta yang lebih tinggi, akhirnya stres. Jadi stres itu kadang-kadang apa? Kita ciptakan sendiri. Bukan dari orang lain karena kita memiliki standar. Kalau enggak standar ini, stres. Nah, lalu bagaimana dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ini penolakan. Dia yang maha tinggi,
Tapi dia pernah ditolak oleh orang-orang di kampungnya. Siapa sih lu? Aku kan tahu. Saudara-saudaranya, aku kan tahu mamanya. Dan di Nazaret, orang-orang sekampungnya menolaknya dan Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat apa-apa di situ. Pernah enggak sih? Kadang-kadang kita itu terlalu meremehkan orang-orang yang dekat dengan kita sendiri. Murid-murid Yesus yang banyak sekali salah paham. Dan bahkan kemudian sebelum Tuhan Yesus itu masuk ke sengsaranya, Tuhan Yesus sampai mengeluh. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Emangnya ini acting? Enggak. Karena memang Tuhan Yesus betul-betul mengalami krisis itu. Dan ini merupakan solidaritasnya dengan manusia yang berdosa sampai ia harus juga rela untuk ditinggalkan, diremehkan. Dan bagaimana? Apakah krisis itu selalu hal yang berupa eksistensial? Bisa. Makanya kalau kita itu banyak diuji, banyak dicobai, Tuhan Yesus pun ada di dalam masa pencobaan. Bahasa Ibraninya nisayon, dicobai. Dia merasakan pencobaan yang dahulu pernah dirasakan oleh Adam di Taman Eden. Dan itu merupakan kejatuhan manusia yang pertama. Apa sih jatuhnya Adam di Eden? Saya sering sekali mengulang-ulang ayat ini. Jatuhnya Adam di Eden karena dia apa? Dosanya dosa ingin. Ingin kita selalu naik level. Punya ini naik, punya ini naik, punya ini naik. Lalu bagaimana dengan Adam? Adam ditaruh di Taman Eden. Taman Eden, Eden itu artinya pleasure. Kalau pleasure gak kekurangan satu apapun. Adam kalau gak makan buah itu dia tetap hidup. Dia tetap dikasih Tuhan, dia tetap bahagia. Tapi ada Adam yang gak punya. Apa yang Adam gak punya di Taman Eden? Menjadi seperti Allah. Keinginan yang tidak semestinya. Maka buah itu dimakannya karena dia ingin menjadi seperti Allah sesuai dengan arahan si ular itu dan Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi dosanya itu apa? Ingin. Makanya di 10 hukum Tuhan kata ingin, dosa ingin itu ditaruh di yang ke-10. Berkali-kali juga saya bicara mengenai ini. Kenapa sih? Yang pertama itu ilah-ilah asing, yang kedua jangan ada berhala, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, hukum ke-6 jangan membunuh, hukum ke-7 jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya. Ke-10 sebagai pamungkas yang paling top. Apa? Jangan ingin. Karena ingin menjadi pintu dari semua dosa. Kenapa sih pejabat negara atau pejabat BUMN, contohnya Direktur Pertamina Patraniaga, gajinya itu 1,8 M di usia dia yang baru 40-an. Dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi tetap korupsi. Kenapa kok harus korupsi dengan fasilitas yang sangat luar biasa itu? Sekolah tinggi, Bu. Dan kemudian menjadi yang tertinggi di sebuah perusahaan. Gajinya 1,8 M. Masih di plus. Masih ada dividen setiap tahun. Masih kurang. Jadi apa yang menyebabkan orang itu sampai korupsi? Ingin. Ingin lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Ingin lebih kaya, korupsi. Ingin milik punya orang lain, mencuri. Ingin mencicipi suami atau istri orang lain, berzina. Kalau ingin ini disemai, keinginan yang tidak semestinya ini disemai, maka ada dosa ingin. Jadi ingin selalu menjadi pintu dari dosa. Itulah sebabnya dalam pemikiran orang Ibrani ada 3 tingkatan jiwa. Yang pertama itu nefesh.
Nefesh bahasa Ibrani, dari kata nefesh muncul kata dalam bahasa Indonesia serapan Arab itu apa? Nafsu. Nefesh, nafsu. Yang kedua itu apa? Ruah, spirit. Nafsu makan, nafsu ingin kaya, nafsu seksual, nafsu apa saja jatuh ke dalam dosa. Yang kedua semangat, spirit, ruah. Semangat apa? Semangat olahraga, semangat kerja, semangat. Kadang-kadang saking semangatnya tidak mengingat kondisi badannya. Saya punya teman beratnya 100 kilo lebih, terus kemudian diet, fitness, kesenangan turun berat badan. Dia jatuh ketika dia fitness karena dia terlalu bersemangat tanpa kebijaksanaan. Nutrisi di badannya kurang. Sehingga dia harus kolaps. Nah itu spirit yang tanpa kebijaksanaan. Maka tingkat jiwa yang tertinggi adalah neshama. Neshama yaitu kebijaksanaan jiwa, yaitu kesadaran siapa dirinya dan kesadaran siapa pemiliknya, yaitu Tuhan. Jadi neshama adalah ada di dalam neshama itu kecenderungan berbuat baik. Kenapa Adam jatuh ke dalam dosa? Karena dia ingin. Ketika keinginannya itu disemai, dia menjadi orang yang berdosa. Ketika dia menjadi orang yang berdosa, ada yang namanya yetser hara, kecenderungan berbuat jahat. Maka kecenderungan berbuat jahat inilah sifat yang diturunkan oleh Adam, oleh semua keturunannya sampai kita hari ini. Maka di dalam diri kita, mau pendeta, mau guru, mau pengusaha, mau siapapun, mau berlagak suci, holy di sini, tetap aja punya yetser hara. Tapi syukur kepada Tuhan, yetser hara ini enggak sendirian. Tuhan masih kita reserve. Kita dikasih modal oleh Tuhan, yaitu apa? Yetser hatov, hati nurani. Dan hati nurani ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen saja, tapi seluruh manusia agama apapun, mau ateis, mau teis, ateis semua punya. Makanya orang-orang ateis bisa berbuat adil, bisa berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan semuanya kasih kita hati nurani. Dan ketika kita dicobai, itu artinya apa? Yetser hara kita, kecenderungan berbuat jahat kita sedang berperang dengan kecenderungan kita untuk berbuat baik. Yesus Kristus dilahirkan tanpa dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dan ini adalah keadaan seperti Adam pada mulanya. Tetapi dalam ketiadaan berdosa ada sifat ingin. Sifat ingin inilah yang nanti kita akan pelajari, bahwa Tuhan Yesus pun bisa dicobai dari keinginannya. Nanti di rumah Anda bisa baca secara lengkap Lukas 4 ayat 1 sampai 14 atau Matius 4 ayat 1 sampai 10. Dan dari situ, dari percobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kitab Ibrani memberikan suatu konklusi. Bahwa Ibrani 2 ayat 18 menyatakan bahwa Yesus Kristus telah dicobai sama dengan kita. Diulangi lagi di Ibrani 4 ayat 15. 2 kali Alkitab Ibrani mengatakan Yesus Kristus dicobai. Ketidakjatuhannya kepada pencobaan dan dalam menghadapi pencobaan itu selalu apa? Obatnya apa? Firman. Firman Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi bicara bahwa the highest worship itu studi Bible. Ketika kita dicobai, kita harus melandaskan semuanya itu dengan firman. Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu harus dicobai? Dan Tuhan Yesus
dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dicobai. Dan ini merupakan ujian ketaatan sebagai anak Allah. Kalau Adam dahulu pernah dicobai di Taman Eden, kalau Tuhan Yesus gak pernah dicobai gak adil dong. Dan ini bedanya, ketika malaikat itu ingin menyamai yang maha tinggi, dia jatuh menjadi iblis. Ketika Adam ingin menyamai kepada yang maha tinggi, Kejadian 3 ayat 5, dia jatuh ke dalam dosa, menyeret seluruh keturunannya menjadi orang berdosa, memiliki tabiat dosa. Dan Yesus Kristus yang lahir tanpa dosa, tapi dia pun tetap mengalami ujian ketaatan sebagai putra Allah. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu juga manusia. Dan dia harus melawan tipu muslihat iblis yang sama, menggoda Adam dan Hawa. Krisis pertama, yang namanya habis puasa 40 hari 40 malam, lapar dong. Si iblisnya apa? Menggoda dia untuk mengubah batu menjadi roti. Lukas 4 ayat 3-4, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Sedetik itu juga engkau kenyang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan Tuhan Yesus merujuk kepada Ulangan 8 ayat 3 bahwa betul-betul keselamatan orang Israel di padang gurun bukan karena roti, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus dilihat oleh iblis dan iblis memanfaatkan kelaparan Tuhan Yesus yang setelah 40 hari berpuasa, dan Tuhan Yesus tidak mau. Dia menolak memakai kuasanya untuk menuruti keinginan iblis. Dan ini ada suatu penekanan yang mutlak. Mungkin Anda sedang ada di dalam krisis yang Anda bilang, gak mungkin aku bisa melalui ini. Tetapi Anda tahu Tuhan bersama dengan Anda. Nah, langsung masuk ke pencobaan yang kedua. Iblis kurang ajar. Dia tahu ini Allah inkarnasi, tapi dicobainya juga. Untuk menyembah dia, untuk mendapatkan kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan semuanya, kerajaan dunia, kemuliaan, keenakan. Dan ini biasanya yang membuat kita lupa. Mau pendeta, mau orang biasa, mau pejabat sama. Kalau sudah nyaman, lupa. Tapi apa? Jika engkau menyembah aku, berarti iblis sedang men-switch siapa yang hendak engkau layani. Mau Tuhan atau iblis di dalam dirimu. Tentu saja Tuhan menghardik semuanya itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Allahmu lah seharusnya engkau berbakti. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Nah, yang ketiga, pencobaan ketiga. Apapun yang ditulis di yang terakhir, ini pasti yang top, paling top, Marco top. Maka kita baca ayatnya secara lengkap. Pencobaan ketiga. Kenapa ini ditaruh yang terakhir? Itu kita banget. Kita banget. Kita baca ya. Pencobaan ketiga menjatuhkan diri dari bait Allah. Matius 4 ayat 5-7 atau Lukas 4 ayat 9-12. Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia ke bumbungan bait Allah. Wow, ring the bell. Itu untuk siapa? Untuk yang berdiri di sini. Yang mendapatkan fame, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan aplaus. Aku mau yang khotbah si ini karena aku diberkati. Misalnya, berarti kan kalau seorang hamba Tuhan itu selalu mendapatkan pujian. Wow, lupa diri dia. Ditaruhnya apa? Ke bumbungan bait Allah, menjadi yang tertinggi di pusat penyembahan itu. Saya diceritain, ini cerita ya, bukan gosip, no. Cuman cerita. Ada sebuah gereja besar yang
Pastornya itu luar biasa, happening banget. Ceritanya nih, ya biasa. Dalam setiap ibadah raya, puji-pujian, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, baru si pastornya masuk. Dan ketika si pastor masuk ini, ada standing ovation 30 menit tepuk tangan untuk si pastor ini. Kira-kira sama enggak dengan Matius 4 ayat 5 ini? Dia menjadi yang tertinggi di bait Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk di batu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah ini kan Yesus, yang dia adalah Allah, sehingga dia mengatakan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi kalau ini diterapkan kepada manusia kayak saya yang berdiri di sini, ini misalnya nih. Ya kan? Jadi hamba Tuhan famous, happening, cabangnya banyak, jemaatnya ratusan ribu, jutaan. Wow. Terus iblis bilang, jatuhkanlah dirimu. Gak popo, gak popo. Nanti ada malaikat yang menatangmu. Dan ini terjadi di banyak gereja-gereja besar. Tapi sebelum itu, kita masuk kepada satu victory yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahwa apa? Sesudah mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Menunggu waktu yang baik. Berarti apa? Sudah selesai enggak si iblis ini nggoda Yesus? Enggak, masih banyak. Iblis cuman tunggu waktu yang baik. Makanya ada film, ya film ini unbiblical, tidak alkitabiah. Tetapi si penulis novel ini, Nikos Kazantzakis, dia menuliskan sebuah novel judulnya The Last Temptation of Christ. Berdasarkan apa? Ya ini, si iblis lagi nunggu waktu yang baik. Dan terus menerus dia menggoda Tuhan Yesus sampai pada akhirnya di kayu salib. Kira-kira Yesus tergoda enggak? Untuk bilang kepada Bapaknya, kok susah begini, orang meludahi aku, orang menyiksa aku. Wes gak sido, gak jadi. Sorry, Surabayanya mentu. Gak jadi Bapak, aku mau turun saja, gak jadi. Temptation kan? Nah, kan juga ada rekaan-rekaan bahwa Yesus punya hubungan khusus dengan Maria Magdalena. Di film itu Yesusnya turun, kawin dengan Maria Magdalena. Nah ini kan film. Tapi film ini berdasarkan imajinasi dari si penulis. Apabila Tuhan Yesus tergoda yang terakhir di mana? Di kayu salib. Mungkin enggak godaan ini ada? Ada, cuman di film itu tentu saja fiksi, ya kan? Dan kita pun tentu saja terus menerus digoda. Anda digoda dari kebutuhan perut, bisa? Tuhan Yesus bisa. Anda digoda pada kekayaan duniawi yang tidak semestinya, bisa? Tuhan Yesus bisa. Anda bisa? Nah itu janji pada diri sendiri. Kemudian Anda tergoda untuk mencobai Bapa, menjadi pengganti Bapa. Apa? Mencobai, gak apa-apa jatuh. Jadi hamba Tuhan besar, gak apa-apa. Pasarnya masih banyak.
pengikutnya masih banyak, akan menjagai kamu, akan menjadi advokat bagimu dengan konten-konten yang meninggikan dirimu. Maka pencobaan ketiga ketika naik di bumbungan bait Allah, menjatuhkan diri, gak apa-apa. Karena ada apa? Malaikat yang menatangmu, orang-orang yang cinta mati sama engkau akan menganggap apa yang engkau lakukan normal saja. Dan inilah yang biasanya membuat hamba Tuhan jatuh. Ya. Saya berikan gambar-gambar cuplikan-cuplikan berita. Ya. Yang berita ini tentu saja bukan gosip karena sudah ada putusan hukumnya dan koran yang memuatnya ini adalah koran-koran yang kompeten. Bukan berita kuning, ya. Siapa nama-nama mereka? Kalau Anda seumuran dengan saya, ada yang namanya Gereja Kristal Katedral. Zaman saya dulu kalau ngelihat Gereja Kristal Katedral dengan pendetanya Robert Schuller, luar biasa. Mereka kan tahu korupsi enggak baik, pelecehan seksual enggak baik, terus kemudian abusement terhadap pegawai enggak baik. Tapi mereka lakukan juga. Kenapa? Karena godaan ketiga tadi, jatuh. Silahkan jatuh, Pak Pendeta silahkan jatuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti banyak buzzer-buzzer Anda yang menatang engkau. Silahkan berbuat dosa, silahkan korupsi Pak Pendeta silahkan. Gak apa-apa. Pencobaan ketiga kepada Tuhan Yesus. Juga yang menarik di Australia, happening banget. Di generasi, ya masih generasi saya zaman itu. Lalu apa yang terjadi? Korupsi, pencucian uang, tukar mimbar jadi kickback dari komisi, macam-macam. Terus kemudian orang itu diundang ke Indonesia bilang, oh itu fitnah. Macam-macam, padahal kasusnya sudah sampai ke Prime Minister. Dan di Indonesia dielu-elukan sebagai hamba Tuhan besar. Apa? Yang terjadi di Alkitab kita terjadi, jatuhkanlah dirimu, gak apa-apa. Kamu masih mendapatkan fame, kamu masih mendapatkan kemuliaan, gak apa-apa. Anda mau mencobai Tuhan dengan ini? Ganjarannya sangat berat. Jadi apa sih momen keberhasilan dari hamba Tuhan ketika memiliki jemaat yang luar biasa, banyak cabang, khotbahnya enak didengar, pinter kayak bicaranya ketika berkhotbah. Tapi momen keberhasilannya itu si hamba Tuhan ini adalah temptation. Dan keberhasilannya itu sebenarnya apa? Krisisnya dia. Jadi krisis itu bukan saat Anda nggak punya duit, saat Anda lapar, saat Anda dihina, bukan. Ketika Anda di puncak yang tertinggi, itu pun bisa menjadi krisis. Jatuhkanlah dirimu, nggak apa-apa. Makanya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita belajar Biblika sedikit ya, karena ini terjemahan ini kayaknya sulit untuk dimengerti. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kaimi eisenenkes emas Esperasmon. Jangan membawa kami ke dalam peirasmos. Peirasmos itu bisa berarti pencobaan, godaan untuk berbuat dosa. Tapi juga pencobaan untuk ujian, seperti ujian kepada Abraham dalam artian positif yang memperkuat iman. Allah tentu saja tidak menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi permohonan ini merupakan kerendah hatian kita. Bahwa kita semua rentan untuk jatuh ke dalam dosa, termasuk Tuhan Yesus sendiri ketika inkarnasi ke bumi. Maka kita harus perlu memohon kepada Tuhan untuk melindungi
hidup kita. Ada versi modernnya yang ngajarin ini Paus Fransiskus yang barusan meninggal April yang lalu. Dia mengatakan arti dari ayat ini adalah, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan, maksudnya itu jangan tinggalkan kami ketika kami dicobai Tuhan. Dan doa ini merupakan suatu perlindungan atas kelemahan kita sendiri. Jadi kalau saya tadi ngomong keras gitu, saya tidak sedang berkhotbah untuk jemaat, saya berkhotbah untuk saya sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berkhotbah untuk yang berdiri di sini. Dan biasanya jemaat itu kan hanya melihat, hanya terpengaruh dari yang bicara di mimbar ini. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bukan berarti Tuhan mencobai manusia, tapi ungkapan murid yang rendah hati, Tuhan tolong. Karena godaan itu ada kapan saja. Tuhan Yesus saja digoda, kita mau nirgodaan, ya nggak mungkin, ya kan? Sampai sekarang kita terus digoda. Ketika kita sudah mendapatkan suatu panggilan dari Tuhan, makanya ini khotbahnya itu untuk hamba Tuhan, untuk yang berdiri di sini. Tapi biarlah jemaat turut mendengarkan sebagai suatu studi bersama. Kita belajar mengenai seorang syadchan. Apa itu syadchan? Syadchan itu seperti mak comblang atau pak comblang, matchmaker. Zaman dahulu Pak Roni dan Ibu dulu dipasangin apa pakai pacaran dulu. Kalau orang-orang lama itu kan dipacangin, ada matchmakernya. Itu zaman dahulu, kalau hari ini pakai pacaran dulu. Kalau zaman dahulu itu ada syadchannya, ada matchmakernya. Nah, matchmaker pada zaman Ratu Esther ini namanya Hegai. Hegai ini adalah seorang penjaga dari haremnya raja. Hegai. Dia seorang kasim. Anda tahu orang kasim? Kenapa kok dia yang jagain haremnya raja? Haremnya raja itu apa? Yang menjagai rumah istrinya raja. Dan yang jagain ini laki-laki. Tapi laki-laki yang sudah dikebiri kemaluannya. Kenapa? Supaya si istri raja ini enggak dipakai sama dia. Nah, dan ini menjadi suatu tatanan, suatu dasar dari penggembalaan yang dilakukan oleh Paulus. Anda tahu Paulus tidak pernah dicatat bahwa dia memiliki pasangan. Ada yang memandang bahwa jalan hidupnya untuk selibat adalah menggambarkan dirinya adalah Hegai. Dirinya adalah syadchan yang dia menjadi matchmaker terhadap jemaat yang dia gembalakan, yang dia persiapkan sebagai mempelai Kristus. Kalau dia yang mempersiapkan jemaat sebagai mempelai Kristus, sebagai seorang Hegai, dia kan gak boleh pakai jemaatnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Seorang hamba Tuhan yang sangat populer atau yang sangat berhasil, yang punya banyak cabang, yang ditinggikan kalau dia datang harus punya pas pampres. Wow. Kemudian dia mendapatkan fasilitas yang besar, pujaan dari para pengikutnya, dan kemudian dia terlena. Dan disitulah momen dia mencicipi keindahan, manisnya jemaat untuk dirinya. Makanya si Rasul Paulus ini menjadikan dirinya sebagai syadchan. Kenapa kok harus ada syadchan? Karena syadchan ini harus mendidik calon ratu. Pada zamannya Esther itu ada ratu, namanya Ratu Wasti. Dia adalah istri dari Ahasveros. Tapi Ratu Wasti ini biasa, dulu zaman pacaran, wah manis banget sama suaminya. Begitu sudah kawin lama kan biasa begitu, gak nurut sama suaminya.
Ketika suaminya mengadakan pesta besar, maksudnya itu untuk pamer. Ini loh istriku yang cantik, jelita yang kecantikannya sampai mancanegara. Aku ingin menunjukkan ini istriku Ratu Wasti. Tapi ketika Ratu Wasti itu dipanggil oleh raja, dia nolak. Gak bisa. Aku masih sosialite. Si ini ultah, si itu ultah. Ibu-ibu, kita kan biasa nih. Kalau sosialite, si A ulang tahun, si B ulang tahun, kucingnya ulang tahun, pokok semuanya ada undangan lunch balak-balik. Dan ketika dipanggil suaminya, enggak bisa. Aku sudah ada acara agendaku sendiri. Akhirnya apa? Sang raja marah, dia mendismiss permaisurinya itu, yang artinya kalau sampai raja mendismiss, memberhentikan dia sebagai permaisuri, artinya apa? Mati. Nah kemudian di kerajaan itu terjadi kekosongan permaisuri. Singkat cerita, ya nanti baca sendiri di kitab Ester. Ya. Ketika terjadi kekosongan ratu, kemudian ada orang-orang Yahudi yang dibuang di Babel. Di antaranya ada seorang gadis muda yang pure, yang cantik luar biasa. Dan menurut Mordekai yang menjadi pengasuh dari si Ester ini, Ester kamu cantik luar biasa. Di istana lagi kosong nih ratu. Nah dan di situ lagi milih ratu kecantikan. Kamu ikut dong ratu kecantikan. Nah akhirnya Ester ikut ratu kecantikan. Menang. Menang. Terpilih dia menjadi ratu kecantikan. Ketika dia menjadi ratu kecantikan, menjadi calon istri raja seperti kita hari ini yang sedang digembalakan di gereja ini. Kita ini semua adalah calon-calon istri raja semesta. Yesus Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Tapi yang namanya calon istri raja ini harus dididik. Ester bagaimanapun rakyat jelata. Dia harus tahu tata krama bagaimana dia menjadi ratu. Dia harus mengerti tata krama tinggal di istana, bagaimana berbicara, pengetahuannya bagaimana. Nah ini yang mendidik, yang mempersiapkan istri raja ini, Hegai. Hegai yang dikeberi kemaluannya supaya dia nggak pakai Ester. Maka kalau menjadi hamba Tuhan besar, jangan mencicipi manisnya jemaat. Karena itu adalah istri raja dan engkau adalah Hegai. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia membaktikan dirinya secara harfiah. Dia sengaja selibat untuk mengingat aku ini Hegai. Makanya dia bilang bahwa hidupku ini harus benar-benar tulus. Jangan nanti setelah aku mengabarkan Injil, mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, aku sendiri ketinggalan. Jangan setelah aku khotbah, kerajaan surga. Dia terus ada di bumi. Seperti seorang kenek di terminal bus. Bandung. Dia tetap di terminal itu, orang ke Bandung, dia enggak. Jangan sampai demikian. Nah, berapa lama Ester ini harus sekolah dari orang biasa, rakyat jelata untuk menjadi seorang ratu? Perlu apa? 12 bulan. 12 bulan itu jangka 1 tahun. Artinya apa? Kegenapan total 1 tahun dia untuk menjadi mempelai yang sempurna. Lalu kegenapan kita kapan? Umur berapa kita? Nggak tahu. Saya 57. Tahu-tahu besok. Atau 10 tahun lagi. Atau berapapun umur kita. Kita nggak tahu. Ketika kita dipanggil, itulah kegenapan kita. 1 tahunnya kita dipersiapkan menjadi istrinya raja. Dan kemudian si Ester ini sangat menurut kepada gembalanya, Hegai, yang mempersiapkan dia. Dan dia dilumuri minyak mur, minyak kasai, macam-macam. Digobrot, diluluri, dipercantik, luar dalam. Dan ketika
Ester masuk di hadapan raja. Raja berkenan pada Ester ini. Jadi Anda semua adalah Ester-Ester yang sedang dipercantik oleh Pastor Erwin. Dan itulah, di kitab Ester itu enggak ada kata Allah. Tetapi ketika kitab Ester menuliskan kata Melek tanpa Ahasveros, itu sedang bicara mengenai perlambangan. Bahwa si Ahasveros ini adalah perlambangan Tuhan sebagai suami bagi umat. Bagi Ester, orang rakyat jelata yang gak punya harga, kemudian dihargai, dijadikan pinter, dijadikan wangi, dijadikan bicara dengan tata krama yang baik. Dan itulah tugas dari Hegai. Mungkin gak harus hamba Tuhan dari sebuah jemaat dong. Gembala-gembala kecil-kecil, gembala sektor, gembala persekutuan doa, gembala connect group CG, siapapun. Anda semuanya tidak boleh mengabuse jemaat Anda sendiri. Karena apa? Anda sebagai matchmaker, mak comblang. Dan itulah yang secara disiplin dilakukan oleh Paulus. Makanya Paulus itu kalau misalnya jemaatnya itu ada yang benar, dia mengatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu. Hei jemaat, kamu dengan satu laki-laki dan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perhatikan, jemaat harus menjadi perawan yang gak boleh dipakai duluan oleh gembalanya. Kalau dipakai duluan oleh gembalanya untuk glorifikasi kepada gembalanya, berarti jemaatnya sudah enggak perawan. Berapa banyak di antara kita yang ibadahnya itu dikemas untuk memberi glorifikasi kepada satu hamba Tuhan? Berapa banyak gereja-gereja? Makanya ada banyak jemaat-jemaat yang saling bersaing untuk meninggikan mereknya sendiri. Merek A, merek B, merek C. Merek B dipecah jadi dua, yang satu setia kepada hamba Tuhan yang ini, yang satu setia kepada bapaknya, yang satu setia kepada mantunya, nah macam-macam. Artinya apa? Jemaat-jemaat digiring untuk meninggikan merek-mereknya sendiri. Ini beda dengan Rasul Paulus, beda dengan Hagai yang menempatkan dia sebagai Hagai. Makanya Rasul Paulus memilih dirinya suatu pelayanan yang apa? Pelayanan yang apa? Tent maker, pembuat tenda. Tetapi saya bukannya merendahkan orang yang full time, enggak. Maksudnya begini, Rasul Paulus memilih satu profesi sebagai tent maker, pembuat tenda untuk membayar kebutuhan hidupnya itu bukan karena apa-apa, supaya dia jangan tergelincir. Tentu saja pemberita Injil harus mendapatkan upahnya. Itu tentu saja. Jangan memberangus lembu yang sedang bekerja mengirik. Jangan, tidak boleh. Tetapi ini, jadi Anda jangan salah paham ya. Tetapi saya bicara mengenai Rasul Paulus yang memilih suatu pelayanan, dia nggak mau tergelincir. Gara-gara apa? Gara-gara soal urusan biaya. Makanya dia mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 15, tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Dan aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih baik mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Kalau sampai ada yang membuat aku tergelincir, lebih baik aku mati. Kata si Rasul Paulus. Dan kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Makanya saya tidak terlalu merendahkan osas, one safe always safe. Itu boleh. Boleh untuk petobat baru. Tapi untuk seorang pelayan Kristus, osasnya harus diperluas. Diperluasnya bagaimana? 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, berdiri di mimbar, jadi orang terkenal,
pengkhotbah, jadi gembala, cabangnya banyak, jemaatnya jutaan. Jangan aku sendiri ditolak. Jadi hamba Tuhan jangan jadi kayak kenek di terminal. Bandung, 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 Jogja, Jogja, Jogja. Dia sendiri gak pernah nyampe Jogja. Dia tetap di terminal itu. Dia membawa orang-orang kepada Tuhan tapi dia tertinggal di terminal itu. Jadi inilah Hegai. Siapapun dari kita hendaknya menjadi suatu aplikasi bagi orang percaya, jemaat Kristus dan pelayan Tuhan, jemaat-jemaat. Saya katakan Anda itu sering membuat hamba Tuhan jatuh. Dengan apa? Dengan glorifikasi Anda. Dengan servis Anda yang habis-habisan kepada hamba Tuhan besar. Terkenal aja. Pasang deh di Instagramnya dia naik business class. Supaya apa? Lu kalau ngundang gua harus business class. Dan itu diamini oleh yang ngundang dia. Diservis habis-habisan. Karena diservis habis-habisan kemudian mentalnya si hamba Tuhan ini jadi berubah. Jadi yang bikin berubah itu siapa? Jemaat. Tapi ini goyonan ya. Saya tahu jemaat dengan kasihnya, dengan betul-betul dia mencintai Tuhan, maka dia juga mencintai hamba Tuhan itu. Tapi kadang-kadang kenikmatan ini yang membuat hamba Tuhan kelenger. Anda tahu kelenger? Kelenger itu bukan cuma ngantuk loh. Kelenger itu apa? Tidur karena mabuk. Banyak hamba Tuhan yang begini. Makanya kalau saya di servis habis itu, aduh, hatiku. Ini racun apa obat? Jangan terlalu menservis saya. Jangan terlalu menservis hamba Tuhan yang kau kasihi. Karena itu bisa menjatuhkan dirinya. Tuhan Yesus pun pernah juga dibuai. Naik gi. Kebumbungan bait Allah, engkau yang tertinggi di bait Allah. Jatuhkanlah dirimu, gak apa-apa. Sudah ada kasusnya sampai di Prime Minister di Australia ke Indonesia tetap dilulukan. Pastor, wow luar biasa, amazing pastor. Gak apa-apa. Ada malaikat yang menatangmu. Jadi krisis bukan cuma ketika Anda sakit. Bukan ketika Anda kehilangan keluarga, ketika Anda kehilangan pekerjaan, krisis juga ketika Anda berada di puncak. Dan Tuhan Yesus pernah diajak ke situ dan dia, krisisnya Yesus Kristus ketika dia diajak ke puncak tetapi di situ dia menang. Jadi mohon maaf kalau banyak yang tersindir termasuk saya sendiri tersindir. From crisis to victory. Tuhan Yesus pernah dicobai hanya tidak pernah berbuat dosa. Krisis Tuhan Yesus bukan kelemahan yang gagal. Tetapi solidaritas penuh atas kita. Dia telah dicobai tetapi hanya tidak pernah berbuat dosa. Justru karena mengalami krisis itu, ia mampu menjadi imam besar agung yang mengerti kelemahan kita. Krisisnya yang terakhir di kayu salib, maka ada filmnya The Last Temptation of Christ. Meskipun ceritanya itu unbiblical tetapi keadaan itu betul. Bisa saja Yesus Kristus enggak jadi Bapak. Terlalu berat. Enggak jadi. Tetapi dia melakukannya itu dan itulah victory-nya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Ada banyak hal yang kami merasa itu krisis. Ada banyak hal yang membuat kami kecewa. Tapi juga ada banyak hal yang membuat kami kelenger. Kami mabuk terhadap kenyamanan. Kami mabuk terhadap
Puji-pujian, Tuhan jangan biarkan kami di dalam krisis sendirian, tapi kami mengundang Engkau menopang kami di dalam kelemahan kami. Terima kasih untuk segala apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kiranya ini menjadi suatu perenungan bagi kami selama-lamanya. Yang kami percayai Roh Kudus bersama kami untuk selalu mengingatkan kami. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Hayaden, Adai, Dilish, Nemahanot, Hasli